Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi lempar. Kelompok kami ada intern, ya ada banyak, benar, nggak salah. Ada intern, absen 10, ada Nathan absen 11, ada Dino absen 13, ada Jose absen 17, Jose nggak masuk. Ada aku sendiri, Niken absen 20, ada Naomi absen 24, ada Nadia absen 25, ada Nenia absen 25. Naomi-nya kelihatan. Ini ada daftar isi presentasi yang akan kita bawakan hari ini. Yang pertama ada perkenalan anggota kelompok, ya tadi udah ya. Terus yang kedua ada pengertian, 3 sejarah, 4 teknis aturan, 5 jenis, 6 sarana dan prasarana, 7 contoh kampus Indonesia, 8 contoh video, dan 9 penutup. Ini pengertiannya secara umum ya, bukan pengertian Lempar adalah ya ini pengertian lempar ya teman-teman. Lempar adalah gerakan mengerahkan satu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Ini adalah sejarah lempar. Olahraga lempar memiliki sejarah yang panjang, lintasan dan lapangan modern berasal dari peristiwa aktivitas yang berasal pertandingan Olimpiade Brno. Karya seni dari Yunani kuno dalam bentuk Theseus, Tempita, dan Paphos membuktikan keunggulan olahraga semacam itu dalam budaya fisik masyarakat. Sebagian besar olahraga lempar menggunakan bidang permainan yang ditentukan, termasuk area tempat pemain dapat melempar objek dan area tempat objek harus jatuh, dan metode lempar tertentu. Lempar lembing. Lempar lembing muncul pertama kali di Yunani pada Olimpiade kuno, tepatnya 708 sebelum Masehi. Lempar lembing adalah bagian dari kompetisi kuno bernama pentathlon, bersamaan dengan lari, takram, lompat jauh, dan gulat. Saat itu, lembing asli terbuat dari kayu zaitun. Olahraga lempar cakram menjadi salah satu warisan dari Olimpiade kuno. Menurut laman prestasi Olympics, lempar cakram menjadi bagian dari kompetisi pentathlon di masa Yunani kuno, tepatnya pada 208 sebelum Masehi. Sebagai informasi, pentathlon merupakan 5 olahraga yang digabung di satu kesatuan. Dalam cabang olahraga tolak turin, awalnya olahraga yang populer di kalangan pria Inggris dan Britania untuk menguji kekuatan pria. Peluru yang digunakan masih berupa batu dan bukan bola besi seperti sekarang ini. Pada tahun 1866, olahraga tolak turun mulai diperlombakan dalam kejuaraan amatir. Lontar martir. Sejarah lontar martir, legenda semula lemparan palu terdapat ditelusuri ke sekitar tahun 2000 Saat itu seorang prajurit baik mengambil besar serta roda kereta dan selama dari Singkara. Bobot roda kemudian diganti dengan batu besar yang melekat pada gagasan. Selanjutnya ada teknik aturan. Lanjut aja. Ini kita skip dulu ya teknik aturan, kita langsung ke jenis permainan dulu. Di lempar itu ada 4, yaitu ada tolak peluru, lempar lembing, lempar martil, dan lempar sarung. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Yang pertama itu adalah lempar cakram. Yang pertama, berat cakram untuk senior putra adalah 2 kg dengan diameter 219 mm sampai 215
itu 21 mm dan tebal 44 hingga 46 mm. Yang kedua, berat cakram untuk sender putri adalah 1 kg lebih enteng dengan diameter 180 mm sampai 182 dan tebal 37 mm hingga 39 mm. Lalu yang ketiga itu adalah berat cakram untuk junior putra adalah 1,25 kg dengan diameter 180 mm dan sampai 142 mm dan tebal 37 mm sampai 39 mm, sama kayak sender putri. Yang keempat itu adalah berat cakram untuk junior putri adalah 0,75 kg dengan diameter 145 mm sampai 170 mm dan tebal 20 mm hingga 30 mm. Selanjutnya ada sarana untuk lempar lembing. Ya, di sini lempar lembing itu berbentuk seperti tombak yang terbuat dari kayu bambu atau aluminium dengan ukuran sebagai berikut. Untuk berat putra 800 gram, berat putri 600 gram, dan berat putri 600 gram. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya lapangannya. Untuk panjang lapangan untuk putra 260 sampai 280 cm. Panjang lapangan untuk putri 220 sampai 230 cm dan panjang lingkarnya 14 sampai 16 cm. Sekarang ada sarana dan prasarana tolak peluru. Lembing adalah benda berbentuk kelompok yang terbuat dari kayu bambu. Kayaknya sama deh. Sama ya? Sama. Berarti belum jadi. Ya udah skip dulu aja. Nah, lebar kamu. Balik kan? Gimana sih? Sama aja. Wah, itu Terjawab tuh. iya teman. Pulang. Sabar. Nah, nih, taruh. Ya, apa ya? Anda kenapa? Wah, gitu ya teman-teman. Ya, berarti itu nih begini. Udah juga aja. Wah, gitu ya teman-teman. Enggak. Jauh. Ada main. Main nih. Oke, selanjutnya ini emang sengaja nggak kita tampilin Ya, kata soalnya ikan. kepanjangan. Oke, yang pertama itu ada teknik dasar tolak peluru. Fase awal. Gerakan pada fase awal yang pemain akhiri dengan kaki belakang mulai meninggalkan bagian belakang lingkaran. Lead fase. Gerakan dari kaki belakang meninggalkan lingkaran menuju kaki yang mendarat di tengah lingkaran. Fase transisi. Gerakan dari kaki belakang yang mendarat di tengah lingkaran ke kaki lainnya yang mendarat di depan lingkaran, termasuk gerakan awal kaki saat mendarat. Fase pengiriman. Gerakan setelah kaki memulai penolakan bola sampai bola telah terlepas dari tangan.
Fase pemulihan. Gerakan untuk menyeimbangkan dan memastikan bahwa kamu tetap berada di lingkaran lemparan setelah bola lepas dari tangan. Oke, selanjutnya itu ada aturan dasar tolak peluru. Yang pertama, seorang atlet dapat memasuki lingkaran dari segala arah. Yang kedua, tolakan harus pemain letakkan dari dekat ke leher atau dagu. Tolakan harus pemain selesaikan dari dalam lingkaran. Atlet tidak bisa menyentuh bagian atas papan stop. Yang kelima, tolakan harus mendarat sepenuhnya di dalam sektor. Ya, oke. Untuk peraturan bongkar material, pertama, atlet menggunakan bola metal yang memiliki berat 7,26 kg untuk pria dan berat 4 kg untuk wanita. Kedua, jarak dengan pegangan kawat dilarang melebihi 1,22 meter. Ketiga, diameter tempat atlet melempar adalah 2,135 meter dan atlet tidak boleh keluar dari lingkaran saat melempar. 4. Martir mendarat dalam jarak 35 derajat dari sektor yang sudah ditandai supaya bisa dinilai. Kelima, atlet diberi kesempatan untuk melakukan 3 kali putaran dalam melempar martirnya. Keenam, dalam setiap kompetisi, atlet mendapatkan giliran melempar hingga 5 kali. Untuk teknik lempar guling, yang pertama, kamu harus meluruskan lengan dan menjongkokkan badan ke belakang. Jangan lupa untuk tetap pertahankan pandangan ke area target. Gunakan kaki depan sebagai tumpuan, lalu dorong dengan kaki lain. Ubah titik gravitasi dan berat badan ke depan sambil bersiap untuk melemparkan lebih. Pada saat yang bersamaan, kamu bisa melemparkan lebih ke arah atas depan. Lepaskan lebih yang kamu pegang saat posisi tangan berada di depan kaki tumpuan. Lemparlah lebih sekuat tenaga dan tetap jaga keseimbangan tubuh ketika melempar. Untuk aturannya, yang pertama, jumping harus selalu dipegang pada bagian grip serta posisinya harus selalu ada di atas bawahkan atau bawahkan. Yang kedua, lemparan dianggap sah jika lemping menyentuh tanah. Yang ketiga, atlet atau pelempar tidak boleh meninggalkan lapangan sebelum lemping menyentuh tanah. Teknik dasar lempar cakram yang baik dan benar yaitu dengan pertama tuh memegang cakram, terus habis itu teknik melempar cakram dengan awalan, terus itu diairkan lengan sewaktu melempar cakram sambil sikap berdiri. Nah terus syarat melakukan lempar cakram yaitu tidak boleh terkena tanah yang ada di luar lingkaran, hanya boleh menyentuh rim pada bagian atas. Tidak boleh meninggalkan lingkaran sebelum cakram mendarat. Jumlah kesempatan melempar cakram hanya beberapa
berapa kali? Tidak sahnya cakram yang dilempar. Selanjutnya itu ada atlet Indonesia dari cabang tolak peluru. Itu ada Eki, Febri, Ekawanti. Ekawanti. Lanjut itu ada atlet Indonesia dari cabang lempar cakram. Itu bernama Riyadi Saputra. Ada 5 semuanya. Belum, selanjutnya ada atlet Indonesia dari cabang lempar pasir bernama Rafika Putra. Berapa ya? Selanjutnya ada atlet Indonesia dari cabang lempar bening bernama Abdul Hafiz. Ternyata presentasi dari kita ada yang mau tanya boleh. Itu kan atlet Indonesia tadi kan ada berapa tuh? Nah, penghargaan yang pernah mereka raih yang terakhir dah. Semuanya. Ya semuanya. Coba nih Del. Banyak ini pencapaiannya. Yang terakhir aja, misalnya kayak tahun 2018 mereka ini kan pasti. Gak usah semuanya nggak apa-apa. Semua atlet, tapi semua penghargaannya nggak usah. Yang terakhir mereka dapatkan apa? Kayak tahun 2022 misalnya. Sampai atas. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh tampilin itu nggak? Oke, aku udah dapet 1. Jadi cabang lempar lembing. Abdul Hafiz berhasil meraih medali emas di tim atlet Indonesia menambah koleksi emas setelah Abdul Hafiz menjuarai nomor lempar lembing di Stadion Morodok-Techco, Phnom Penh, Kamboja di SEA Games. Tahun berapa? Tahun ini? Tahun ini? SEA Games 2023. Wow. Gak viral. Ada yang udah dapet belum? Tadi Kirana mau di Oh, video dong, video men. Kalau yang cakram kayaknya bukan. Maksudnya kalau yang cakram tidak, cuma kayak yang lainnya gitu. Kelompok lain aja satu aja itu satu macam. Lagi soalnya kan banyak bedanya. Kita juga mau punya alat aja. Kalau asli tuh Nggak ada. Kalau peluru, kalau yang laki-laki nih kan apa mantil? tapi lama-lama kalau bisa. Lontar mantil. Untuk pertanyaan kamu tadi kan baru pertama kan ya saya. Nah terus ada untuk yang Rafika Putra itu dia memecahkan rekor bukan olahraga nasional atau PON saat menyabet medali emas lontar martil pada perlombaan cabang olahraga atletik PON XX Papua di Papua di GOR Mimika Sport Complex Mimika Minggu. Rafika menjadi yang terbaik setelah mencatatkan lontaran martil sejauh 54,5 meter. Untuk 54,5 meter. Lalu selanjutnya ada Riyadi Saputra. Ternyata Riyadi Saputra itu atlet disabilitas, guys. Oh. Siapa? Riyadi Saputra. Atlet dia adalah atlet
disabilitas lempar cakra asal Sumatera Utara yang sukses mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di ajang ASEAN Para Games pada tahun 2023 di Kamboja. Atlet asal Kota Binjai ini sukses meraih emas dengan lemparan terjauh 32,3 meter. Yang terakhir ada Eki Febri Ekawati, atlet tolak peluru Indonesia yang akhirnya berhasil mempersembahkan emas pertama untuk cabang olahraga atletik di SEA Games 2021 Vietnam. Terima kasih. Ini menjawab pertanyaan Eki Rama tadi minta motor manual. Ini gak ada itunya nih ya. Nggak ada videonya ya? Aduh. Gimana sih? Tadi ada apa aja itu? Biasa. Gak usah dia juga nih kan, yang penting Ika Putra di atas atlet Indonesia Esports. Nabila berhasil mengunjungi rekor pada lontaran pertama dari bangsa kesempatan yang diberikan. Nabila menjadi yang baik setelah mencatatkan lontaran sejauh 54,05 meter sekaligus berhasil merebut medali emas. Capaian ini memecahkan catatan rekor poni yang dipegang atlet DKI Jakarta Ardiansyah Avandi dengan lontaran sejauh 52,28 meter pada PON 19 di Jawa Barat pada 2016 lalu. Sementara medali perak direbut atlet Riau Denny Putra Yohanus dengan lontaran sejauh 52,69 meter. Ini juga melampaui rekor poni yang dipegang Ardiansyah. Adapun medali perunggu dibawa pulang atlet Bangka Belitung Tri Suhartomo dengan lontaran sejauh 52,21 meter. ada boleh yang lagi nggak teman-teman? Ya. Jangan lemas, Jun. Sekian presentasi